atau seperti apa itu? Coba bisa digambarkan kita kan? Sejauh ini Bapak juga sangat betul untuk persoalan BBM ini. Silakan Bung. Baik, ini apa ya? Pertanyaan ini menarik sih, tapi menusuk juga kan? Baik, terima kasih. Soal terkait dugaan ada oknum-oknum tertentu atau prioritas. Kemarin saya baru memantau di salah satu studio di Larang. Di sana saya menemukan, bukan saya menemukan sih, tapi teman-teman di kepolisian menemukan bahwa ada tips-tips tertentu yang diberikan oleh oknum tukang tap kepada para penjaga museum, dan itu dikonfirmasi langsung oleh bekas presiden ketika saya bertemu beliau dan beliau sampaikan hal itu. Dan memang hal-hal seperti ini sudah terjadi sejak lama, hanya memang buktinya kita belum dapat. Kenapa barang ini atau oknum-oknum tukang tap ini berjalan itu lancar? Karena ada tips. Contohnya di Pertamina Waterman, mungkin teman-teman sudah pergi antri di sana atau tapi nanti coba antri di sana di Pertamina Waterman itu sangat mengistimewakan para tukang. Sampai kemarin sempat viral juga di media sosial di Wikileaks. Itu salah satu warga, dia ingin mendapatkan BBM untuk digunakan sesuai, tetapi itu hanya untuk melayani mereka yang minta. Kan ini kurang ajar namanya. Saya juga beberapa waktu lalu sebelum barang ini viral, kemarin saya sempat koordinasi sama teman-teman dari PT Niaga, yaitu waktu itu masih Pak Dani, mungkin kalau kenal Pak Dani. Saya komunikasi sama beliau, kebetulan beliau kepalanya di Kupang. Saya komunikasi sama beliau, saya pertanyakan persoalan terkait dengan oknum tukang tap ini. Beliau konfirmasi bahwa itu ilegal. Yang saya harusnya kalau mau tidak ilegal itu harus memiliki surat izin resmi. Karena barang ini namanya subsidi. Kalau bukan subsidi ya sudah, silakan. Tapi ini subsidi. Subsidi ini kan hanya untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk oknum tertentu. Mau memperoleh keuntungan. Jadi di sini saya mau mempertegaskan lagi, terlepas dari itu saya mau mempertegaskan lagi, teman-teman DPR dan pemerintah harus bergerak cepat. Saya hari ini jujur, saya kecewa dengan pemerintah Kabupaten Malang. Bagian ekonomi saya konfirmasi terkait dengan penanganan dan langkah untuk mengatasi BBM. Bagaimana saya apa? Saya sedang rapat mau bertemu dengan bupati di kediaman. Ini kan sangat tidak wajar. Dia mengarahkan saya untuk konfirmasi sekda. Saya konfirmasi sekda, saya tidak bisa diganggu. Lalu saya mau kemana? Ya sudah. Ini kan sampai hari ini kan pemerintah sudah lempar tanggung jawab. Tidak bisa menangani persoalan ini. Seolah-olah ini tidak penting, tetapi ini kebutuhan dasar. Kalau BBM tidak ada atau BBM langka, kita wartawan lebih bertempat. Bisa lengkapi. Kalau dari Wali Desa datang di BBM bisa jalan kaki mati. Jadi kelangkaan ini bukan hanya untuk teman masyarakat, tetapi semua di Kabupaten Malang ini kita semua merasakan. Untuk itu, atau lepas dari itu ada satu hal yang perlu kita bicarakan lagi. Ini bukan hanya soal BBM saja, tetapi yang paling urgent itu soal minyak tanah juga. Paling tidak kita juga harus angkat soal itu, teman-teman. Hari ini kan kita tidak pakai lagi kayu, orang semua lebih pada minyak tanah. Jadi saya berharap, cobalah kita menggali isu soal apa minyak tanah dengan BBM itu lebih jelas lagi. Kita bergerak sehingga siapa sih aktor di balik ini? Kita mau mengungkapkan aktor di balik kelangkaan ini siapa? Kan dari PT Niaga bilang tidak langka, tapi kenapa di lapangan langka?
di Pertamina bisa tutup, dilarang itu tutup 3 hari. Yang kemarin kita sempat konfirmasi tutup 3 hari, tapi di ECR itu berjalan lancar. Ada apa? Ingat, kalau ada aturan yang mengatur itu, dia lebih dari beberapa atau jirian itu lebih dari 10 atau 20, itu penyelundupan. Berarti kemarin kan salah satu Polres Kolaka sita salah satu apa? Sita BBM itu bermakna. Berarti itu 5 itu 10 jirian. Itu penyelundupan. Dan barang begini harus. Nah, itu penimbunan, betul, itu penimbunan. Dan ini harus teman-teman kepolisian coba kita sama-sama bergandengan tangan, kita mengusut hati teman-teman kepolisian dengan caranya, kami teman-teman media dengan cara kita kolaborasi untuk mengusut soal penyelundupan BBM ini dengan penimbunan ini. Mereka bermain harga ini kan sangat tidak wajar, teman-teman. Bayangkan kalau setengah liter begini saja 15.000. Kita juga kecewa barang subsidi. Kalau bukan subsidi boleh lah, ini subsidi. Jadi ini untuk kita teman-teman berturut ke semua wartawan, mari kita bekerja sama-sama untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang bermain di belakang layar. Bila perlu DPR ya ada kerugian, paling tidak bolehlah bicara sedikit, jangan hanya bicara soal Jakarta, Bali, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih ini. Paling tidak bersuara. Ini kan untuk kita semua, mungkin hanya saja saya kembali.